Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bicara, Bincang Cerita Ramadan. Aku nggak ngitung ya ini udah episode berapa, tapi kayaknya episodenya udah banyak banget. Jadi kalian langsung aja lihat di channel Mandua Banyuwangi. Itu udah mulai episode 1 sampai episode sekarang. Dan sekarang ini kita mau bincang santai-santai aja. Jadi nggak usah terlalu tegang sih. Kita bakal chill aja dulu karena di podcast-podcast lain kayaknya masih penuh materi, tapi sekarang kita lagi ngehibur diri dulu. Jadi ya semoga kalian terhibur dan kalian bisa ngambil sesuatu yang bermanfaat dari podcast hari ini. Nah, hari ini topiknya itu adalah mengisi waktu luang atau mengisi kegabutan di bulan Ramadan ya. Nah, di sini aku ngundang salah satu temanku. Dia kelas 11 juga. Terus dia cewek. Ya. Pastinya ini cewek. udah ada suaranya ya. Pastinya cewek. Kenapa aku ngundang dia karena pas waktu itu kan si tim perancang podcast itu kan mau ngerancang podcast ya. Waktu itu mau buat jadwal. Terus aku waktu itu kayaknya ngepap jadwalnya gitu. Terus si temanku ini Gak sengaja melihat. Iya, gak sengaja terus melihat terus ingin ngechat. juga. Aku tuh pengen ikut podcastnya gitu. Jadi akhirnya ya udahlah tak tambahin, kita bahas tentang kegabutan-kegabutan kita selama bulan Ramadan gitu. Jadi dia nanti nggak bakal murni jadi narasumber, dia Yap, juga betul. bakal jadi nanya-nanyain aku juga. Jadi biar kita bincang santai tentang kegabutan kita selama bulan Ramadan. Jadi langsung saja kita sambut, please welcome, ini dia Arika Lutfi Khairunisa 11 Mipana. Halo. Ini kita gabut-gabut aja ya, Iya, karena iya. sebagai milenial Ya, milenial Gen Z. yang khas dengan kata mager. Kita gimana cara kita ngehadapin bulan Ramadan Ya, ini gitu. agar tidak terisi kekosongan ya. Bener banget. Sebelum kita masuk ke podcastnya lebih dalam, silakan. Ini aku manggilnya Mbak Erika atau Arika. Sebenarnya nama aslinya tuh Arika. Arika. Cuman keluarga dan teman-teman sering memanggilnya Erika. Erika, oke. Erika. Silakan Erika perkenalan dulu ke teman-teman. Halo semua, nama aku Erika. Aku dari kelas 11 MIPA 6. Wih, 11 IPA 6 harus nonton sih. Silakan komen di bawah 11 IPA 6 tuh 11 siapa IPA 6 aja. nanti aku suruh kok, Kak. Oh, Aku disuruh. kasih linknya harus Harus di-like, nonton. harus. Aku tag semua. Oke. Gimana Erika ini puasanya lancar nggak hari ini? Alhamdulillah lancar, tapi kebetulan hari ini tidak puasa. Oh, tidak puasa. Ya. Waduh. Aduh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah berapa nih? Berapa hari utang nih? Utangnya baru sehari ini. Oh, baru Kak. sehari. Oh, Ya, baru sehari ini. Alhamdulillahnya baru sehari. Ya kita doakan aja semoga Erika Ya. bisa melaksanakan sholat Id ya besok. Ya, Ya, amin. Mau merasakan euforianya sih gimana sholat Iya, Id bener besok. banget. Apa tahun-tahun kemarin nggak bisa ngerasain? Kebetulan tahun kemarin tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sayang juga. sekali. Jadi sudah dari sekitar 4 tahun mungkin tidak 4 tahun? tidak 4 Tidak. kali Oh. Lebaran tidak melaksanakan sholat Id. Jadi Waduh. semoga insyaallah besok bisa ya. Amin. Kita doakan Iya, bersama teman-teman. Oke, Kak Arika ini rumahnya di mana, Kak Erika? Kebetulan aku rumahnya di Pekulo di Serono. Kebetulan di Serono. Di Serono. Jauh ya, jauh. Lumayan jauh. Ini tim perancang podcast ini Mbak Dwi juga di Serono. Oh, Mbak Dwi juga di Serono. Serono mana, Mbak? Kebundungan. Oh, sama. Oh, Kebundungan sama. Kebundungan saya di Pekulonya. Oh, Pekulo gitu. Ya. Jadi teman-teman yang mau besok pas hari Ya. raya mau berkunjung ke Mau rumah mampir Erika, nanti iya mampir nggak tak apa-apa. kasih meskipun uangnya 5.000. Yang penting tak kasih. Yang penting Iya, kan dikasih. Iya. Jajanannya juga nanti Ya. enak-enak. Mampir nanti insyaallah keluarga saya akan menyambut dengan sukacita. Oke. Apa ya? Kalau teman-teman kalau boleh tahu tak kasih tahu ya, Kak. Erika ini adalah orang yang kalau menurut aku ya, orang yang lumayan kreatif. Dia tuh kreatif. Terima kasih Kenapa? atas Karena sanjungannya. pas aku ngikutin sosmednya kayak Mhm. ya Instagram terus WhatsApp gitu kan. Nah, dia itu sering nge-cover lagu K-pop Iya, gitu loh. betul Kak, betul. Nah, ini Kak Erika ini suka K-pop memang? Iya, kebetulan saya adalah seorang K-popper sejak kelas 2 SD. 2 SD, masih kecil loh itu. Masih kecil saya sudah mengenal K-pop. Oh. Karena dulu saya kayak apa ya, mikir kesukaan saya itu apa sih gitu. Mm-mm. Jadi kok kebetulan saya menemukan K-pop gitu. Kok bisa? Mungkin dari
usulan teman-teman atau oh, mungkin enggak. tiba-tiba nemu sendiri gitu? Dulu itu ceritanya gini Kak. Iya, gimana? Saya kan punya HP Nokia nih. Iya, HP Nokia. Dulu kelas 2 SD punya HP Nokia warna merah layar sentuh. Di zaman itu Oh. sudah paling trendy gitu Paling- kan. Paling wah saya pamerin tuh ke teman Aku si sekelas. paling rich gitu. Iya sih paling bagus nih. Habis itu ini nggak tahu mungkin waktu itu ke warnet salah download atau gimana, ke-download lah salah satu lagu K-popnya BTS, gitu. No More Oh. Dream. Akhirnya saya suka. Tapi saya waktu itu nggak tahu ya kalau itu lagu Korea. Saya yang taunya itu mungkin ini lagu Cina. Kan belum tahu Bahasanya, perbedaannya. ya. Jadi semenjak itu saya suka lagu itu. Terus kelas 4 saya mulai ngepoin, ini penyanyinya nih siapa nih? Akhirnya ketemulah ya. Ternyata yang nyanyi itu BTS. Akhirnya saya nge-stan. Ya. Aku dulu juga gitu sih, kan aku juga K-popers teman-teman. Ah, Jadi dulu itu K-popers. ya K-popers. Kita Sama-sama agak melenceng K-popers, ya ngebahasnya, tapi nggak apa-apa. Jadi dulu aku juga pernah tiba-tiba nggak sengaja ngedengerin Iya. lagu K-pop. Nah waktu itu aku lagi ngedownload aplikasi. Nah terus tiba-tiba kan di situ kayak ada notifikasi terus suruh dengerin lagu Iya. gitu kan. Nah aku dengerin lagu yang Cheer Up, yang Oh, Twice. Twice, Tapi Twice, aku iya. nggak tahu itu lagunya Twice. Iya, iya. Jadi kayak aku Enak aja iya, gitu ya, enak aja enak didengerin. aja. Terus kalau mau nyanyi kan nggak tahu liriknya. Jadi ya aku tulis liriknya sendiri kayak contoh di pengucapannya kan kayak cheer up baby-nya aku tulis cheer up gitu. Nggak tahu gimana grammarnya, nggak tahu gimana. Jadi pokoknya terus aku tiba-tiba suka aja Suka, gitu. Terus kelas 7 aku mulai nge-stan. Berarti masnya nih once. Ya aku once. Sama, kita JYP stan ya JYP kebetulan. stan, JYP stan, teman-teman. JYP selalu di hati. Oke, Mbak Arika ini di rumah kalau puasa-puasa kayak gini suka gabut gak sih? Wah, suka banget. Suka Apalagi kan kita daring ya. Ya dari Kalau masih sekolah kan masih ada kegiatannya ya di masih ada sekolah. kegiatan sampai jam 12, nanti pulang terus gabut lagi sih kalau aku. Pulang gabut lagi, tapi at least ada masih ada kegiatan. Ada, harus Kalau ada. daring ini kebetulan ya pastinya ada kegabutan. Kalau dari Mbak Arika sendiri ngisi kegabutan itu tuh gimana caranya? Pertama karena ini kebetulan bulan puasa ya. Meskipun bukan bulan puasa ya pastinya kita harus memperbanyak ibadah ya. Iya, benar Jadi banget. saya menargetkan di bulan puasa ini at least 1 kali hatam. Oh. Jadi di pagi iya, hari lupa Mbak Erika ini tahfidz ya. Iya, saya tahfidz kebetulan. juga. Di pagi hari baca seperempat, pokoknya seperempat. Sehari itu jadinya 1 juz. Cuman habis itu kan gabut lagi pastinya. Iya, gabut lagi pastinya. Biasanya saya mengisi dengan hobi saya sih yang cover lagu itu. Aku suka dengerin lah coverannya Mbak Erika tuh kayak dia kan setiap nge-cover itu aku suka dia pas nge-rap. Jadi kayak wah. Ya kebetulan saya rapper juga. Oh, rapper juga. Rapper. Pernah ikut kayak audisi gitu nggak? Kalau audisi yang resmi gitu belum pernah. belum Tapi pernah. kalau audisi online sering banget. Sering banget. Dan nggak sering juga nomor 1. Gitu. Pernah saya- itu nggak kayak nemuin lomba-lomba online kayak gitu, terus pernah ikut gitu? Kalau lomba nggak ada sih, adanya audisi gitu. Ya soalnya kalau Jarang, setahuku jarang. jarang. Jarang yang sing gitu jarang nggak sih? Kalau sing itu ada tapi jarang. Kalau rap jarang lagi. Oh, jarang lagi. Jarang Biasanya lagi. tuh yang sering kayak dance Oh gitu, iya, dance competition. gitu. Soalnya sekarang lagi viral banget nih Kak, dance group gitu. Iya bener banget sih, bener banget. Hallyu-zone. Selain nge-cover ada kegiatan lain nggak? Buat Kegiatan ngisi lainnya itu kegabutan. aku biasanya ngedit. Kan aku juga terima commission ini ya, Oh. edit video, edit Oh audio. gitu. Jadi kayak buka jasa gitu toh. jasa. Oh my Jadi God. di sini buat anak-anak Mandawangi yang pingin cover lagu, ya hubungi saya aja ya. Oh, Di gitu. IG Erika Yong Zero. Silakan segera dikunjungi teman-teman. Dikunjungi di dua ini. Nanti saya kasih diskon. Wah, itu ngedit video doang atau mungkin ada editan lain? Ada paket edit video, Oh, ada edit paketnya. audio, itu ada jadi satu, ada edit video doang, video cover, terus ada edit audio doang. Jadi Mbak Erika ini nggak cuma jago nyanyi, jago nge-rap, tapi juga jago ngedit teman-teman. Iya. Bisa ngedit video, bisa ngedit audio. Jadi buat teman-teman K-popers atau non K-popers kalau mau nge-cover suatu lagu bisa langsung hubungi Mbak Erika biar dibantu gitu. Nanti harganya dimurahin. Gitu. Soalnya potongan anak sekolah. Oh gitu. Ngomong-ngomong tentang K-pop ini Ya. dulu
kan pertama kan suka ARMY ya, Oh suka iya, BTS. suka BTS. Setelah BTS mungkin ada kesukaan lagi nggak fandom lain? Fandom aku kebetulan aku kan BTS itu dari kelas 2 SD itu sampai SD mau SMP. Terus waktu kelas 7 tuh aku ganti fandom Kak. Aku ke Stray Kids. Stray Kids, Ya, Stray aku ke Kids. Stray Kids sampai sekarang. Jadi sekarang Stay sampai sekarang. Cuman prefer ke JYP Stan, cuman lebih ke Stay gitu loh. Bener banget. Jadi di waktu-waktu luang itu Mbak Rika kan punya banyak kegiatan ya Iya. buat ngisi kegabutan. Contohnya tahfidz ke Taman Quran, Iya. terus kemudian ada ngecover Cover lagu. lagu, Itu ngecover lagunya ngecover lagu K-pop atau mungkin ada lagu-lagu lain, lagu barat? Ada kayak lagu gitu? barat, ada Oh, lagu barat. Saya pernah ngecover ini Legends Never Die, song theme-nya Language of Legend. Ya Itu. kayaknya aku nggak terlalu Itu aku nggak bahasa terlalu tahu Inggrisan. lagu barat. Lagu favorit saya itu karena kayak apa ya? Sebenarnya tuh instrumen lagunya tuh yang originalnya itu biasa aja. Cuman saya waktu nge-cover saya pakai yang ethnic instrumen. Jadi lebih ke tradisional gitu. Oh, Terus di gitu. openingnya saya tambahin dongeng Banyuwangi, asal-usul Banyuwangi. Tepuk tangan sih. Iya. Jadi kayak bukan cuma nge-cover tapi kayak Iya, apa mengenalkan ya? budaya Heeh, juga. Terus ke Mengenalkan. apa ya? Ngaransemen musik sendiri. Iya, ngaransemen. Gitu. Itu teman-teman saya sampai bingung, ini yang bisikan-bisikan ini awalnya openingnya apa sih Rik gitu. Terus saya kasih tahu, oh ini tuh openingnya tuh asal usul ini kota aku Banyuwangi. Oh, Terus kayak gitu. wah gila merinding gitu. Iya sih, aku katanya. pernah denger kayaknya tapi ya keren Sekilas banget doang sih, ya. sekilas Soalnya doang. aku ngepostnya juga nggak full di Instagram. Aku mau nonton tapi kayak masih ada kerjaan lain gitu, jadi nggak sempat buat nonton. Tapi aku pasti nonton sih. Bagus banget. Terus kok bisa seneng rap itu sejak kapan toh? Sebenarnya ya Kapan tuh? aku baru bisa nge-rap ini baru-baru ini loh Kak. Baru-baru ini. Nggak sampai setahun loh. Nggak sampai Aku setahun. nggak sampai setahun belajar. Itu tuh awalnya aku iseng kan ya, aku tuh orangnya kan gampang gabut, kayak harus menemukan sesuatu yang harus dilakukan gitu loh. Akhirnya aku tuh nggak sengaja lewat di TikTok tuh agensi TikTok gitu. Iya. Terus buka audisi, akhirnya aku bingung nih, aku pilih talent aku nih apa? Aku nyanyi nggak terlalu bisa. Akhirnya aku pilihan lain kan rap ya, apalagi dance, aduh udah kayak walang keket. Gak bisa, kaku banget. Aku juga sih kalau disuruh ngedance biasanya kayak Loyo cacing gitu tanah ya. sih. Kita Cacing mikirnya tanah. kok bagus nih dance, waktu dipraktekin loyo banget. Biasanya kita nonton tuh ya dance practice Yeah. gitu. Terus kita ini kayaknya enak banget ya, kayak banget nih, cuman easy gini gitu ya, gitu, easy. easy. Pas Tapi pas mau dipraktekin, dipraktekin ya kok Allah, gini ya? kok gini, mohon maaf. Berbeda banget ya, berbeda banget. dengan ekspektasi kita gitu. Gitu, akhirnya aku milih yang sekiranya mungkin ya. Akhirnya aku belajar rap. Awalnya tuh aku nggak terlalu bagus, malah aku diketawain gitu. Rap kamu kok gini sih? Kok aneh banget sih, kayak orang gagap gitu. Akhirnya berbekal dari cemohan itu, belajar lagi lah aku nih. Gimana sih cara rap yang bagus tuh? Akhirnya aku nyari di YouTube gitu kan. Gimana atur pernafasannya, gimana pronunciation-nya biar bagus. Akhirnya sekarang sudah lumayan. Oh. Bukan master tapi Iya, lumayan. 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 Jadi kayak kalau ada orang nge-hate kita, Iya, nge-hate kalau ada kita. haters kita tuh ya nggak usah diambil hati. diambil hati. Itu mungkin suatu bentuk introspeksi diri ya kan. Jadi kita bisa ngevaluasi apa Iya. kemampuan kita, terus Betul, biar betul. kita bisa meningkatkan skills kita itu. Meskipun tuh awalnya emang baper sedikit. Emang baper Awalnya sih. aku di cemo gitu juga, masa sih, kayak aku tuh akhirnya kayak nggak mau nggak jadi gitu Pernah kan. nangis juga, Pernah nangis. pernah kayak, malahan. Aku kok orangnya kayak gini ya gitu, kayak bingung sama diri sendiri. Ya awalnya emang baper gitu, tapi lama-lama mungkin itu kayak suatu bentuk orang biar aku tuh lebih introspeksi Biar diri gitu loh Kak. Biar kamu tuh biasa lebih shine gitu Iya, loh. lebih bersinar. Biar bisa lebih shine. Kan ada apa step by stepnya lah bener intinya. banget. Terus kalau kan Kak Erika ini Iya. suka nge-rap kan? Iya. Nah itu ada kayak bias idol atau idola buat nge-rap gitu, biar bisa Kebetulan bias aku tuh rapper juga. rapper Jadi, juga. iya. Dari grup mana? Dari grup Stray Kids tentunya. Stray Kids. Changbin. Changbin Stray Kids. Kemarin yang lagi rame-ramenya waktu study tour. Oh. Yang di UNED itu ya. Iya, Pada iya, tahu iya. Changbin, aku tunjukin. Oh iya, ya Allah aku sempat nge-lag loh. Tapi
Wah, itu di vlog Di vlog, punyanya Merpati Tour. ya Merpati Tour. Merpati Itu Tour. kece sih, Langsung kece rame sih, itu kece sih. Itu rame sih. Kalau samanya sedih. itu masuk TikTok man viral sih. Viral Jangan banget malu. malah. Ya gak apa-apa. Malu, Tapi malu, emang malu. secil itu bro, secil itu loh. Gue nggak nyangka lu secil itu, bro. Iya, kayak sepercaya diri Iya, itu iya. bisa nunjukin bias kita ke orang lain. Tapi malah dulunya aku introvert loh, Kak. Introvert? Iya. Dulu aku tuh sempet dibully. Oh, dibully. Waktu masih kecil aku dibully karena aku orangnya pendiam, terus kayak aku ituin mau aja gitu loh, disalahin juga mau aja, disuruh-suruh mau aja gitu. Tapi malah K-pop yang bantu aku buat jadi anak extrovert ya. Jadi K-pop itu nggak seburuk yang Iya. orang-orang pikirkan teman-teman. Hobi yang nggak cuman K-pop sih, sesuatu yang dipandang buruk oleh orang lain itu malah bagi kita mungkin bermanfaat, ada manfaatnya juga lah ya buat Manfaatnya kita. sendiri. Jadi kayak minat sama hobi orang itu berbeda-beda kan. Iya. Setiap pandangan orang kan juga berbeda-beda. Mungkin menurut mereka itu kayak buruk banget. Ini tuh nggak berguna, apa sih ini, nggak ada gunanya. Tapi ya menurut buat pandangan orang kita lain, itu tuh buat memotivasi kita Iya, biar buat kita bisa lebih memotivasi. bangkit lagi kalau sama ada orang yang nge-hate kita, Iya, ngecemooh betul. kita gitu. Itu tuh awalnya aku nggak punya teman ya, Kak. Di sekolah tuh nggak punya, ya maksudnya teman-teman biasa aja lah ya, nggak punya kayak yang best friend banget, Iya, teman iya. deket banget gitu. Terus aku nemu nih salah satu temen yang emang sefrekuensi. Akhirnya dari itu aku belajar gimana sih cara berteman yang baik itu meskipun tidak sefrekuensi, kan punya pengalaman yang sefrekuensi. Bener banget. Akhirnya dari situ SMP aku mencoba untuk membuka diri karena kebetulan mondok kan ya. Jadi Oh, kayak mondok. lingkup ruangnya kan lebih lebar terus luas. kebersamaannya kan pastinya harus dibangun juga ya di situ. Akhirnya dari situ aku mulai membuka diri, ya akhirnya ya jadi ekstrovert kayak gini. Kayak gitu. Iya, dulu padahal malu-malu kucing. Oh, kalau dibully sempet itu nggak punya kayak, aduh aku dendam banget sama orang-orang yang bully aku, pernah gitu? nggak? Dulu tuh aku sempet ingin kayak, ya pastinya orang dibully ya ada rasa ingin balas dendam lah ya. Iya sih. Tapi waktu itu kebetulan aku masih kecil, jadi kayak yang Belum ngerti. nggak mikir sampai sejauh itu, cuman kayak yang dendam. Aku kalau lihat orang itu nggak suka gitu. Sampai sekarang aku nggak suka. Meskipun aku udah beda kepribadian, sampai sekarang aku nggak suka. Masih itu nggak apa kayak masih kepikiran nggak orangnya, terus Iya, masih kayak kepikiran. peristiwa-peristiwa pas dibully itu masih Ya, kepikiran nggak, masih ingin teringat jelas waktu aku dikucilin gitu. Aduh, Makanya kalian jangan ngebully ya. stop bullying. karena itu berdampak banget loh bagi korbannya. Meskipun korbannya udah segede ini, tapi masih traumanya itu masih melekat ya, Kak. Ya mungkin emang bullying kan nggak terlalu ke fisik, tapi Iya, ke ke mental. Dan mental itu sebenarnya lebih berbahaya Iya, daripada dari fisik. fisik. Malunya itu loh, malunya dibully di depan publik itu gimana kita kerasa sampai sekarang. Bahkan banyak loh korban bullying yang mentalnya tuh udah kacau, terus udah dia kacau. mengakhiri hidupnya Ya, dengan mengakhiri hidupnya. Jadi nggak bisa lihat sih. kita jaga ya, harus menjaga perkataan lisan-lisan kita itu ya. Siapa tahu kan menyakiti orang lain secara tidak sengaja. Bener banget. Nah, Kak Arika ini kan buka commission kan tadi, Iya, kayak buka video commission. editor video, terus editor audio. Iya. Itu udah berpenghasilan nggak? Udah kebetulan Alhamdulillah. berpenghasilan lumayan lah ya buat jajan-jajan biar nggak minta mulu gitu kan. Itu kebetulan kan paymentnya lewat ini ya, Kak, ShopeePay. ShopeePay. Jadi langsung ditransfer lewat ShopeePay. Biasanya kalau aku ke Mixu ke apa, aku tinggal bayar pakai Kris. QRIS. Ya. Enak sih kan? kayak gitu. Jadi nggak usah bawa uang cash kemana-mana, tinggal bawa HP kan. Jadi nggak takut dompetnya hilang. Iya. Tapi ya tetap harus bawa uang cash ya, teman-teman Iya, jaga-jaga aja sih. Kalau jaga-jaga. semuanya nanti di jalan HP-nya ketinggalan Iya, atau apa gitu. iya. Bener banget. Uang cash itu penting soalnya. Kebanyakan orang-orang tuh komisinya itu video editor atau audio editor? Kalau video nih baru sekali. Baru sekali. Baru sekali. Itu video tuh MV gitu atau gimana? Ya MV cuman bentuknya kayak color coded gitu loh, CCL iya, kayak iya, gitu. iya. Kayak gitu. Terus kalau audio udah berkali-kali sih, alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu kan kalau Kak Erika kan ngedit kayak gitu kan sebenarnya ya cuman buat ngisi waktu luang kan, tapi alhamdulillahnya berpenghasilan, bercuan. Jadi teman-teman tuh kalau semuanya ada waktu luang tuh ya kalian harus gunain waktu luang itu sebaik mungkin buat ngasah skill kalian, ngasah kreativitas kalian. Kalau kalian belum menemukan bakat dan juga skill kalian, sekarang temukan aja. Terus mungkin di waktu yang akan datang
skill kalian itu dapat berguna bagi kalian Betul, sendiri, betul. kayak mungkin bisa menghasilkan cuan, menghasilkan prestasi dan lain-lain gitu. Itu malah awalnya aku nggak ada kepikiran buat open commission loh kak. Hmm. Itu gara-gara diusulin sama salah satu teman aku. Editan kamu bagus banget, mending open commission deh. Akhirnya kan dia yang awalan berpengalaman open commission ya teman aku nih. Akhirnya ini nih aku ajarin nih bikin listnya, gimana cara paymentnya di mana-mana gitu. Bener banget. Aku pernah lihat kan Kak Erika ini ngedit apa poster. Iya betul. Posternya itu bagus banget sampai kemarin waktu Tarhib Ramadan. Nah, itu kan aku ngelihat IGS-nya Erika Iya. ngedit poster Ramadan. Waktu itu aku juga lagi ngedit kan posternya. Terus aku agak iri dan dengki terus kayak aku minder gitu. Ya Allah, ini posterku cuman kayak gini, kok poster Erika itu bagus. Kalau aku kan lebih suka yang animasi-animasi gitu kan. iya. Maksudnya kayak yang vektor-vektor gitu. Vektor. Kalau Erika sendiri suka yang kayak Aku gimana? suka yang Real, tergantung 3D. sih. Aku sukanya yang fantasi gitu lah ya. Intinya tuh kayak glowing gitu. Iya, shining, Shining. pancak-pancak Iya, ya. iya. Soalnya apa ya? Saya tuh kayak apa ya? Bikin poster yang langsung bisa ditangkap sama orang, langsung tertuju sama poster itu. Bener banget. Makanya bikin yang shining sparkling gitu. Sparkling gitu ya. Kalau menurut Erika sendiri, Iya. seberapa penting sih kita ngasah kreativitas buat diri kita sendiri? Gitu? Penting banget ya, penting banget. Soalnya kalau nggak ada kreativitas itu kita mau jadi apa kak? Bener Mau banget. bikin ini aja nggak ada kreasinya tuh bingung kan? Sebenarnya kita bukan dituntut untuk menjadi Iya. orang kreatif, Nggak tapi dituntut, tapi kreativitas sendiri itu penting. Gimana gitu. cara kita mengembangkan kreativitas itu untuk waktu yang akan datang, untuk Iya. keuntungan diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Dan mungkin untuk orang lain kan? Iya, bener banget. Mungkin untuk orang lain kayak ya sekedar membantu Iya, atau sekedar mungkin membantu nanti kita atau- juga bakal dapat keuntungannya juga kan. Betul. Bener. Nggak, meskipun pahala kan juga terhitung nanti di akhirat iya, ya, bener kalau banget. membantu orang lain. Pas open commission itu ada kesulitan nggak, Erika? Ada kan gini ya kak, dia kan sistemnya pelanggannya ngirim rekaman gitu kan. Mengirim rekaman. Nggak sedikit rekaman itu yang gresek gitu loh kak. Oh, yang ada Mungkin noise gitu ada ya. noise. Jadi meskipun di noise reductionnya diaktifin, itu tetap aja gitu loh. Jadi Sering banget sih terjadi. sering banget itu aku anuin juga nemuin ini juga nada yang nggak pas gitu. Aku ingetin lagi kak ini nadanya nggak pas, nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya aku suruh retake aja biar hasilnya juga Iya, bagus kan. Kepuasan pelanggan kan nomor Bener satu ya kak. bener banget. Ada nggak sih kayak pelanggan yang ngeselin gitu? Ada nemuin pernah nggak? Ada. Banget. Bisa tolong diceritakan? Ini aku pengen denger ceritanya loh. Sumpah. aku Sebagai pengen seorang denger seller ceritanya. ya, sebagai Iya, seorang sebagai seller. Sebenarnya aku tuh nerima aja kayak ada keterlambatan dalam mengirim tuh aku nerima aja. Tapi kadang itu kita udah ngasih list ya, udah diisi. Terus kita kayak ya segera dikirim ya kak rekamannya gitu. Terus kok sampai seminggu ini nggak dikirim-kirim Slow res gitu ya, slow respon orangnya banget. slow respon banget. Sampai 1 minggu loh kak nggak dikirim-kirim. Ya Allah. Aku tuh takutnya gini loh ya, dia tuh nggak ngirim-ngirim, terus aku kan ngeditnya juga kehambat juga kan, orang rekamannya nggak dikirim, waktu kehambat, akhirnya kan lama ya di proses editingnya, Bener nanti banget. dia protes, kok lama sih kak, kok lama padahal itu kan gini?" kesalahan Padahal dia kesalahannya, sendiri. bayarnya sendiri, kok kenapa ngirimnya telat, padahal aku ngasih jangka waktu itu sekitar 4-5 harian. Tapi kalau yang sampai seminggu itu biasanya aku ingetin setiap hari lagi sih. Biasanya kalau ngedit, maksudnya proses ngeditnya itu jangka waktunya berapa tuh? Kalau untuk audio tuh bisa kebut sehari jadi tuh bisa, asal orangnya tuh juga ngirim rekamannya tuh cepet. Jadi aku tergantung orangnya nih cepet ngirimnya, ya aku juga cepet. Kalau lama ya aku juga lama gitu. Nah, open commission itu kan bentuk dari pengembangan minat dari Mbak Erika Iya, kan. iya. Nah, sempet nyesel nggak pernah buka commission gitu? Sempet Aku tuh pernah nyesel nggak? awalnya sempet ya nyesel itu kayak, bukan nyesel sih, lebihan kayak soalnya tuh yang pesen banyak banget, aku sampai bingung sendiri. Ini tanda-tanda penghasilan ini Tanda semakin banyak, teman-teman. Dan kebetulan itu aku tuh salah waktu itu kan. Jadi waktu ujian aku buka open commission. Aduh, ini emang susah sih bagi Iya. waktunya. Tapi untungnya pelanggan aku ngerti. Aku jadi kayak, maaf ya kak, ini editnya agak lama sedikit soalnya aku lagi ujian. Oh iya nggak apa-apa kak, kebetulan emang buat masih lama gitu katanya.
Bener banget. Jadi nyeselnya cuma di itu doang sih. Abis itu karena dapet cuan nggak nyesel lagi. Udah kayak aku udah punya keuntungan, iya, ya udah udah aku punya lanjutin keuntungan, aja. iya. Nggak mungkin kan kita berhenti di tengah jalan, terus Iya. masih ada jalan banyak, masih Iya, ada betul. jalan panjang yang harus kita tempuh. Biasanya yang pelanggan itu rentang usianya berapa kira-kira? Rentang usianya sih dari 14 sampai 20 tahun. Oh, berarti pernah ya kayak Remaja-remaja lah gitu. remaja-remaja yang sudah lulus SMA gitu. Iya, ada yang udah lulus SMA, ada yang masih SMP, masih SMA gitu. Gitu. Kalau dari pelanggannya Mbak Erika sendiri, Mbak Erika pernah kayak kan contoh audio editor ya. Terus ada suara pelanggan yang kayak bagus banget menurut Kak Erika. Bagus, ada satu bagus itu sampai aku puji-puji. Kok Kak bagus banget sih? Bagus banget. Aku sampai speechless banget gitu loh. Aku sampai sekarang pun rekamannya sering aku ulang-ulang padahal gitu. suara orang lain. Bener banget. Kenapa kan Kak Erika ini suka nge-cover ya, iya. nge-cover lagu K-pop. Itu pernah di-upload di sosmed gitu nggak? Mungkin YouTube Pernah. or anything? Aku ada platform YouTube sih Kak. Ini channelnya. Bisa di-subscribe Iya, teman-teman? di-subscribe, teman-teman. Nggak apa-apa. Ini emang susah sih channelnya tuh, namanya Mortal kita- XD namanya. Apa kita pampang aja di depan kamera? Mortal XD. Ya nanti ada ya di pampang depan kamera. Kayak gitu sendiri. Mortal XD namanya. Ini teman-teman, apa kelihatan nggak Dwi? Maju. Geser ini. Mundur. Ke bawah. Nah. Ini ya teman-teman. Itu Bisa aku di-subscribe, teman-teman. udah Amit. ngeluarin dua coveran. Yang satunya tuh judulnya Popstar KDA sama Legends Never Die. Itu lagunya LOL semua sih. Aku pernah denger yang apa Popstar itu Iya, sih. Popstar. Oh, keren banget, sumpah keren banget. Aku jadi Soyeon. Oh, gitu. Kenapa nggak kepikiran buat upload di Spotify gitu? Ini ya Kak, aku tuh sebenarnya udah ada grup virtual debut gitu. Kita skalanya bukan nge-cover lagi, kita udah buat lagu. Kita udah buat lagu, udah sekarang masih ada satu lagu yang masih belum rekaman. Karena ini kan kita emang niatnya mau di Spotify ya, ternyata emang aksesnya susah Kak. Iya, susah. bener banget Ada sih. Aku pernah nyoba sih. paymentnya. Iya, itu yang susah. Kalau Susahnya berhubungan di sama payment itu harus agak mikir susah. lebih Mikir dari dua kali. Jadi kita platformnya masih sekelas YouTube sama ada platform lain tapi aku lupa. Kayak Spotify tapi bukan Spotify, aku lupa ya. Apa ya? Aku juga lupa. Itu. Anchor, Noise gak sih? Noise deh, antara itu deh atau lupa deh aku. Aku kan pernah itu bikin podcast ya, mungkin kayak podcast ala-ala aku curhat nggak tahu kenapa curhat di Spotify. Gak apa, seru loh Kak, itu vlog sendiri tuh kan biasanya emang ngomong sendiri tuh lebih nyaman. Lebih aku nyaman malah kayak lebih suka, kita gitu. ngomong sama diri sendiri tuh kayak self love Iya, self-love. gitu. Malah Aku lebih pernah, pede ya. lebih pede buat melatih public speaking juga sih sebenarnya. Aku pernah buat podcast itu di aplikasi Anchor kalau nggak salah. Itu bisa langsung masuk Spotify tapi ya emang agak susah aja sih. Iya susah. Susahnya di situ sih. Payment teman-teman. Duit. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berdonasi, kita Ya, mau buka yang donasi mau tiba-tiba. berdonasi silakan hubungi nomor di bawah ini. Bisa dihubungi Silakan. nomor di bawah ini ya teman-teman, biar kita bisa mendukung anak Mandawangi ini Iya. lebih shining dan pancak-pancak teman-teman. Betul. Betul banget. Jadi secara tidak langsung ini Mbak Erika ini sudah menjadi tingkat idol teman-teman. Tapi kayak virtual aja. idol lah, gitu. jangan idol. Ya virtual idol. Virtual idol. Ada namanya nggak? Ada, aku ada beberapa nama panggung, cuman yang paling sering dikenal itu Big Baby. Big Big Baby. Baby. Berapa Sebenarnya membernya? Bibi. Membernya ada 5, cuman 5. ada satu orang ini masih dalam masa hiatus. Oh. Kalau yang virtual yang skalanya bikin lagu itu beda lagi Kak. Jadi ada yang grup aku khusus cover, ada yang bikin lagu. Kalau bikin lagu nih ya 5 juga. Oh gitu. Jadi secara tidak langsung minatnya Kak Erika ini sudah dikembangkan sampai sejauh ini dan dia bisa mengaransemen musik sendiri Iya, ya. betul. Aku harus menunggu musik aransemennya Atau sendiri aku jadi. harus spoiler. Ya, bisa monggo di spoiler. Tidak apa-apa. Ada salah satu potongannya tuh. You always fill my mind, wasting my time, but this is over. Yeah. Itu tuh tentang cinta. Oh gitu. Itu lagunya, liriknya, aransemennya itu semua buat sendiri. Kalau instrumennya
dari temen aku. Kalau liriknya kita ini pikiran bersama lah intinya. Aku nggak sabar loh lihat nunggu lagunya jadi. Ya, semoga Pokoknya secepatnya. ya. Dengar-dengar sih dari manajer aku, Anjay. dari manajer aku tuh mungkin habis lebaran karena mic aku juga lagi rusak. Iya, makanya tadi Silahkan berdonasi. tadi Mbak Erika waktu mau masuk ke ruang podcast ini dia nanya ke Pak Fajar loh, mic-nya itu berapaan, terus dia mau beli Ya, gitu kalau buat affordable, nge-cover lagi. belilah. Iya. Kalau mau berdonasi juga nggak apa-apa di bawah ini. Bisa langsung hubungi channel YouTube Mbak Erika atau mungkin langsung ke Instagramnya Iya, Erika ya buat Morta, berdonasi. Instagram aku apa ya? Erika Yong. Erika Yong, Erika Yong. Erika Yong terus ada nolnya belakangnya. Erika Yong. Bener banget. Oke, karena aku pengen ngomong lagi kan, tapi aku kehabisan pertanyaan sebentar, mau mikir dulu. Gak apa-apa, silahkan, take your time. Thinking time dulu. Apa ya? Itu lagu virtual idolnya itu Ya. ada pro kontranya nggak, mungkin dari agensi Itu kita masih sekelas unit sih, masih belum ada agensi, cuman grup doang. Kalau pro kontranya awalnya tuh kita bingungnya tuh di penamaan grup. Karena kita tuh mau cari yang emang belum pernah dipakai gitu loh. Meskipun dari skala unit atau dari brand gitu. soalnya itu kan juga penting kan. Iya, penting banget. Buat kesejahteraan bersama. Terus ya di situ doang sih. Kemarin tuh ada Kak kesulitan dalam membuat lirik rap. Rapnya susah karena di situ kan di title songnya itu dia pakai aransemen yang etnik gitu ya. Karena kita bawa etnik gitulah ya intinya. Ada sedikit angklung-angklung. Itu kayak apa ya, susahnya itu penempatan rapnya itu sih. Rapnya itu susah, kita bikin liriknya itu susah. Kalau seumpama Kak Erika ini disuruh buat ngaransemen lagu sendiri ya, ngaransemen lagu sendiri tuh sebenarnya butuh waktu berapa lama? Kalau untuk bikin instrumen sendiri itu mungkin mengambil waktu sekitar semingguan. Semingguan. Karena emang cari-cari sampel lagu dulu ya. Oh iya bener banget. Terus Cari sampel itu yang susah cari sih. sampelnya tuh. Karena nggak sedikit yang berbayar sampelnya tuh. Dan itu nggak murah. Iya bener sih. Nggak bener murah. banget. Bahkan artis Karena K-pop ide pun itu, kadang juga harus berpikir beberapa kali iya. buat ngambil itu sampel. Betul. Karena sampel tuh kan banyak ya. Jadi ada emang beberapa lagu tuh yang emang hampir sama, ya itu bukan plagiat guys, itu karena sampelnya sama. Di dunia gitu. musik itu ada yang namanya sampel gitu. Iya aku pernah itu kan, Nmix tahu nggak? Iya, Nmix aku juga yang film Damn aku. Stupid, Iya. Damn Stupid itu kan sebenarnya itu sampel yang kayak apa, yang ayo. Iya, Are You gitu Sleeping, kan. Are You Sleeping itu juga, terus Nah. gitu. Itu Kan yang Damn pas yang Damn Stupid itu yang kan Damn ya. Stupid itu. Kan orang-orang malah ngejudge-nya kan Plagiat apa sih ini nih, plagiat ini gitu. plagiat. Padahal itu kan cuma sampelnya mereka sama Iya, gitu. sampelnya. Itu sih sebenarnya bukan sampel sih Kak. Itu kayak lagu lama terus orangnya itu keburu meninggal. Jadi nggak sempet mematenkan gitu. Agak gelap teman-teman ya. Iya. Gelap sekali ini. Jangan-jangan naruhannya ada di situ lagi. Mohon maaf ya bapak-bapak. Maaf ya, mohon maaf. Bapak apa ibu ini? Penciptanya. Bapak ibu ya, lupa aku. Itu sampel aslinya tuh London Bridge itu ya. London Bridge is falling down gitu. Kayaknya ibu deh, ibu. Terus kemudian di remake buat jadiin lagu-lagu lain. Jadi itu bukan plagiat. Karena setiap negara itu ada versinya. Kalau di Jawa itu yang ada ayo ngisi. Sensitif teman-teman, sensitif teman-teman. Mohon maaf ya, sensitif agak. Sensor aja Kak. Oke. Terus apa namanya? Kalau contoh nih ada orang yang ngejudge K-pop ini apa sih, ini apa sih? Itu pasti ngatainnya plastik ya. Iya. Padahal nggak banyak juga idol K-pop itu yang nggak operasi plastik. Aku mau ngejudge kalian yang ngatain K-pop itu plastik. Mereka itu plastik mahal. Kalau kalian plastik murah, teman-teman. Jadi mohon maaf nih yang sebesar-besarnya. Beda plastiknya ya. Levelnya tuh udah beda. Iya. Plastiknya ini plastik implan. Kalau mereka tuh plastiknya bisa didaur ulang, digunakan kembali. Kalau kalian itu udah terbuang sia-sia. Terbuang sia-sia. Karena nggak ada Mohon maaf. nggak ada manfaatnya untuk dunia. Bisanya cuma ngejudge doang. Iya bener banget. Ngelakuin. Awas aja ya, semal ya. Mohon Kan maaf kita ya, juga kita kecil aja Kecil gitu aja. loh. Gak usah diambil hati teman-teman, jangan just diambil kidding. hati.
Kalau seumpama di Mandua Banyuwangi ini ada lomba kayak mungkin sing lagu Sing. barat atau Aduh, utawa atau kamu pakai bawa Jawanya karena kita orang atau Jawa. sing lagu K-pop gitu. Apakah Kak Erika ini bakal ikut mewakili kelasnya? Aduh, saya Di kelas lain di kelasnya Kak Erika sendiri ini apa ada K-popers lagi mungkin? ada. Ada. Ada Mbak Hanum, ada Mbak Dian. Mbak Dian kebetulan Blink, Mbak Hanum NCT Dream sama NCTzen sama Revolve. Kadang pernah cekcok gak kayak ngerebutin fandomnya gitu? Enggak sih Fandomku kebetulan. lebih baik gitu. Enggak sih, karena aku pun juga suka Red Velvet, aku suka NCT. Mulfan jadi gitu ya, Mulfan agak gitu ya, an. lebih ke Mulfan. Cuman agak lebih ke si stay-nya Iya, aja. stay-nya, ya betul. Karena berselisih itu tidak baik, guys. Mari benar kita banget. hindari war. Karena sekarang itu lagi rame-ramenya ya, Kak, war-war itu antara dua fandom nih yang Ya, emang ya, udah ya, terkenal ya, bener war banget. Blink sama Once. Kalau aku sih Aku sih ya apa Aku ya, sih ya, kayak agak netral, tapi netral, kalau tapi- nggak ngemihak fandomku sendiri nanti kayak aku Pengkhianat, pengkhianat heeh. gitu, dicap sama pengkhianat. Tapi ya sebenarnya fan-fan aja, fan-fan fan-fan aja. Karena itu emang masalahnya sepele, Kak. Mm-mm. Kayak cuman gitu doang. yang itu gak sih yang Katanya plagiat Twice ya, Set Me Free iya. yang sama Rose on the Ground Iya. itu kan katanya set yang lari-lari kembang api itu Iya, kan iya. sama Padahal di MV lain K-pop juga ada kembang gitu. api Jadi itu. yang nyetusin kan bukan cuman Rose gitu. Iya. Sorry guys. Serius. Jangan Jangan diedit dihujat kita. aja Kita ntar. jangan dihujat. Oh no. Nanti kita di spam Iya. komen di IG Ntar kita. akun YouTube kita hilang lagi. Ya, jangan aduh. ah. Nanti WhatsApp kita dibobol lagi. Sama Takut, orang. takut. Itu dipotong aja. Nggak bisa sebenarnya tapi nggak apa-apa. Karena soalnya nih fandom senegara. Iya ya, bener banget. Terus kalau seumpama ada orang nih ya kan mungkin minat orang kan sebenarnya minat orang kan berbeda-beda. Iya. Gimana cara mereka mengembangkan minat itu buat ngasah kreativitas mereka dan buat menguntungkan mereka sendiri dan orang lain. Terus kalau ada orang kan minatnya Kak Erika kan lebih cenderung ke K-pop ya. Iya. Aku juga sih sebenarnya. Kalau ada orang yang ngejudge Kak Erika ini apa sih kok suka K-pop, kok nggak suka I-pop, I-pop. Indonesian pop? Oh. Maksudnya Kak, kenapa nggak ada nasionalisme gitu? Iya. Kenapa? Kalau aku Terus sih jawabannya gimana? kalau digituin aku kebetulan suka K-pop juga. Cuman kalau emang di aku tuh cuman K-pop doang ya, seumpama aku di K-pop doang. Untuk membuktikan rasa nasionalisme itu bukan cuman dengan menyukai I-pop lah. Bener banget. Jadi kita suka K-pop itu orang Juga Indonesia suka mendukung, K-pop itu kita juga mendukung artis-artis artis-artis, Indonesia. Kita Dengan juga, cara streaming juga. dengan cara tersendiri. Ada Tapi juga emang cara-caranya. selera musik kita kan di hip-hop itu kan juga nggak mesti itu doang. Jadi bener kan banget. kita juga pilih-pilih. Di Telinga K-pop orang kan juga kita berbeda-beda pilih-pilih. kan. Iya, betul. Ada telinga yang suka hip-hop, ada suka yang lagu-lagu Thailand, ada suka yang lagu Korea, Jepang. Ada yang suka jeduk-jeduk gitu kan, jeduk-jeduk beda-beda. gitu kan beda-beda setiap orang. Iya, Jadi betul. kita nggak bisa menghakimi Iya, betul, mereka, betul. ngejudge mereka. Lagian kalau seumpama kita nggak dicap tidak nasionalisme, kalau perlu kita nyanyi Indonesia Raya di Korea. Ya, Udah kita ada harus Mbak itu. Dita Karang ya salah satunya. bener Mbak Dita banget. Karang tuh kita harus mengapresiasi guys. Mbak Dita Karang itu sudah standarnya internasional loh. Kita juga ngebanggain Indonesia itu kan gak harus yang wah banget gitu. Iya, Kita iya. juga bisa dengan cara-cara sederhana. Contohnya orang Indonesia mungkin kuliah di luar negeri Iya. itu juga kan kita membanggakan Indonesia. Mungkin terus kita mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke orang-orang luar negeri. Betul, itu kan betul, juga betul. membanggakan Indonesia. Kayak Mbak Nadine Lee tuh di Harvard. Mbak Nadine Lee. Gila Terus itu. kemudian kan Mbak Erika ini juga mengenalkan budaya-budaya lewat musik yang di aransemen sendiri gitu. Nggak jarang aku kasih ini loh Kak, link YouTube aku ke teman-teman aku yang di luar negeri. Oh iya. Aku punya Relasinya beberapa. luas banget ya. Kok bisa dapat relasi dari luar negeri itu gimana tuh ceritanya? Jadi lingkup agensi itu Kak. Jadi kayak ada orang agen luar negeri ikut audisi di agensi yang aku ikutin juga. Jadi kita habis itu moods lah ya, kayak saling kenalan, terus akhirnya kita save-savean gitu. Saling follow di IG, di TikTok. Jadi akhirnya temen aku sampai Kolombia loh. Lanjut aja nggak apa-apa. Oh, ya. Sampai Kolombia. Apa? Mortal. Mortal XD. Oh ini mau dipromosiin Kayaknya teman-teman. dikasih link aja deh nanti, soalnya banyak kemarin aku searching punya aku sendiri nggak keluar. Oh itu kayaknya harus dikasih tag nggak sih? Iya, Tag iya. pencarian gitu kalau nggak Iya. salah. Sampai Kolombia teman-teman. Iya. Relasinya tuh jauh sampai Kolombia. Kolombia.
Aku aja sampai nggak sampai luar kota Indonesia juga punya. Tapi ini Kak Erika udah relasinya udah luas banget teman-teman. Soalnya yang ikut di audisi itu kebanyakan juga orang luar negeri. Malaysia sih lebih banyak, Malaysia. Gitu. Gimana nih kalau menurut dari Kak Erika sendiri tips-tips buat ngisi waktu luang buat teman-teman di rumah itu ada nggak? Ada. Tips-tips. Yang pertama itu ya kita kelola waktu ya, yang paling penting itu ya, Manajemen kelola waktu, waktu. manajemen waktu. Jadi nggak semua kekosongan itu kita bisa isi dengan hobi kita itu ya. Bisa aja kita buat istirahat. Kecuali kalau yang hobinya emang tidur. Rebahan jangan ya teman-teman. Itu beda ya. Memang kita Beda. istirahat rebahan itu perlu, tapi ya Perlu. jangan kebanyakan. Nanti kalau kebanyakan nanti kalian gila loh. Overdose. Overdose. Malah nggak kenal waktu buat sholat malah nanti Kak. Aduh, itu kacau balau. Bener sih ya, kata orang-orang tuh tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Tapi ya masa tidur dari sahur sampai buka puasa itu sampai gak sholat itu Parah banget. parah banget itu. Mending gak usah puasa sekalian. Iya. Kalau nggak Malah sholat dosanya nanti nambah Iya. gitu. Jadi ya kalian harus gimana cara kalian mengelola waktu yang kosong itu buat apa yang bermanfaat Iya, bagi kalian bermanfaat. dan orang-orang sekitar kalian Iya. gitu. Kalau tips buat ngasah kreativitas ada nggak? Temukan ini aja sih ya, temukan keahlian kalian. Kayak aku kan awalnya emang gak ahli banget, tapi kalau lama-lama diasah karena aku tuh pingin lebih baik intinya. Bermulai dari dijudge sama Dijudge, orang, dicemooh, tapi kita nggak harus baper, kita Iya, nggak kita boleh nggak baper, kita harus Awalnya tetap- emang baper ya. awalnya emang baper, tapi kalau ya udah kita nggak usah dipikirin aja, Iya, nggak usah kita dipikirin. dibuang aja lah Ngapain itu. sih mungkin- dipikirin gitu? Heeh. Katanya kata orang-orang tuh research tuh kalau banyak pikiran malah cepet tua. Jadi kita kayak nggak usah dipikirin, kita buang agak jauh Iya, aja buat evaluasi. Oh ini tuh Evaluasi. mereka pengen kita lebih shining, kita lebih Positive sparkling, thinking aja ya. positive thinking aja, nggak usah terlalu negative thinking. Betul. Oke, jadi dari jadi topik podcast hari ini sebenarnya agak melenceng-melenceng Iya. pembahasan kita, agak random talk. Yang penting gitu. kan diambil manfaatnya aja ya Kita Kak. ambil manfaatnya. Kita ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari podcast hari ini. Iya. Contohnya kita harus ngeluangin, maksudnya ngisi waktu luang dari hal yang bermanfaat. Gak cuma rebahan aja. Gak cuma Emang rebahan. sih rebahan itu kita perlu. Nagih. Nagih juga. Aku juga suka rebahan. Tapi ya kita lebih baik mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat kayak ngasah skill kita, ngasah minat kita dan lain-lain. Betul. Terus juga kalau kita nggak bisa ngehakimi minat orang lain, betul. kita nggak bisa ngejudge minat orang lain karena orang lain pasti punya minat tersendiri. Iya, betul. Dan minat mereka itu ya bukan sekedar minat, maksudnya Iya. kayak mereka menemukan minat itu tuh nggak mudah. Mereka betul. menemukan minat itu tuh butuh perjuangan. Jadi kita nggak bisa ngejudge minat mereka karena kalau kita ngejudge minat mereka bisa mereka yang lemah mental itu bisa kena mental dan mereka malah trauma terus ngejauhin minat mereka. Jadi minat mereka tuh gak dikembangkan gitu. Terus asah kreativitas kalian teman-teman. kreativitas. Karena kalau seperti Kak Erika ya, dia minatnya mungkin di K-pop, di rap, terus di cover-cover lagu. Terus dia mengembangkan minat itu, terus mengasah kreativitasnya dalam mengaransemen musik. Terus dia juga berpenghasilan cuan, dia membuka commission buat video editor dan audio editor gitu. Jadi kreativitas itu butuh diasah, mungkin bisa buat kalian mencari prestasi, mencari keuntungan, mencari penghasilan buat bantu orang tua dan lain sebagainya. Ya itu ada beberapa hikmah ya dari random talk kita hari ini. Diambil hikmahnya ya. Mungkin bolehlah di-spill kayak rap-rap gitu di akhir sebelum kita mengakhiri podcast hari ini. Mungkin bisa nge-rap dulu. Aku pengen denger soalnya Pengen teman-teman. apa? Apa ya? Eminem. Terserah, nggak apa-apa. Apa Blackpink aja ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh, aku Mari kita dengarkan bersama-sama kalau nge-rap teman-teman. nih biasanya aib. Oh, aib gitu. Enggak kok, itu keren. Oke, Blackpink ya. Nah, you don't wanna be on my bad side, that's right, I'm sliding through. But you still wanna be me, three if I was you. Been the one the world pulls on your girl, baby, yes, that's me, I'm fussing on. Need to listen to the next, to the dress, with about where I'm cussing on. A rock star, a pop star, but a road, yeah, say bye to Aduh, gak bisa nafas. Say bye to the paparazzi, give my guys out of my way. No way and better, it's scary like right now, laughing in your area, the area been shut down, it's shut down. Tepuk tangan, semua keren banget sih Kak. Ini cuman eksklusif di episode ini loh teman-teman. Kalian bisa lihat anak Mandawangi nge-rap teman-teman. Nanti kalau semuanya ada lomba nge-rap, ini Mandawangi harus merekrut Arika ini.
buat ajang promosi diri sih sebenarnya podcast ini. ajang buat promosi diri, promosi minat bakat kita diri sendiri. Oke, itu adalah beberapa kemampuan dari temanku Erika. Dan aku juga termotivasi buat ngembangin minatku. Jadi kita harus mengembangkan minat kita Ya, gitu. betul. Oke, mungkin ada pesan terakhir nih sebelum kita Ya, mungkin buat teman-teman Kak Erika, mungkin buat teman-teman Sobat Mandawangi ada ya, betul. pesan-pesan nggak? Pokoknya jangan ragu untuk ngembangin minat kalian ya, meskipun kalian awalnya dijudge, diapa-apain. Pokoknya bukan minat deh. Pokoknya kalian kalau semua dijudge oleh seseorang gitu ya, atau sekelompok orang, ya emang awalnya baper, tapi jangan diambil hati. Mungkin bener itu banget. kita harus lebih berkembang lagi ya. Kita buktiin ke mereka kalau kita tuh sebenarnya bisa. Ada kan setiap orang pasti punya time to shine-nya Iya, masing-masing. time to shine-nya masing-masing. Oke, jadi ya ini adalah beberapa cerita dari Kak Erika, dari minat bakatnya, terus dari dia ngembangin minat bakat dan dapat penghasilan dan cuannya dan lain-lainnya. Semoga bisa memotivasi dan bermanfaat bagi Sobat Mandawangi yang ada di rumah. Oke, sekarang kita mau pisah dulu nih untuk Sobat Mandawangi di rumah. Ya kalau seumpama ketagihan sama podcast kita, komen di bawah ya teman-teman. Mungkin Kalau ketagihan nanti kalau saya aja ya. iya, kalau Kak Erika Mungkin bisa diundang di lain waktu. Iya, bener banget. Diundang di acara brownies juga nggak apa-apa. Rumbino Secret, secret or anything. Ya nggak apa-apa. Kita juga sangat mau kalau Iya. diundang di acara seperti itu. Atau mungkin kalau kita mau dijadikan MC juga nggak apa-apa kok. Ini ajang promosi diri ya teman-teman. Karena saya butuh tempat juga untuk mengekspresikan ini kalau bener speaking banget. saya. Bener banget. Oke, kita mau berpisah ke Sobat Mandawangi yang ada di rumah sedih ya. nih, Kak, sedih. Kapan-kapan lagi kita bisa ketemu kalian ya. Iya. Dan semoga kita bakal diundang lagi di podcast. Amin. Amin. Dan kita bisa jumpa lagi dengan kalian. Betul. Sekian dari kita berdua, Ya. podcast kita berdua hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi Sobat Mandawangi yang ada di rumah. Kalau Amin. seumpama ada kata-kata atau kesalahan, terus kata-kata yang tidak berkenan, mohon Iya, dimaafkan ya. Iya. Mungkin kalau kita kayak bener-bener ini pembicaraan yang sangat random, Iya, terus iya, gak betul. sesuai dengan tema atau topik hari ini, ya mohon maaf karena ya kita emang ngecil aja gitu. Iya. Biar puasa kita tuh gak terlalu tegang gitu. Iya. Kita chill aja gitu. Oke, saksikan podcast bincang cerita Ramadan di episode-episode selanjutnya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian kuat sampai maghrib dan Amin. jangan pernah mokel ya. Dan oke, sekian dari saya dan Febrian Sudizal dan teman saya Erika Lutfianisa. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.